Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, selamat datang di channel Ciung Banten, channel yang akan menyuguhkan tentang informasi seputar keramat dan wali-wali Allah dan fakta-fakta unik lainnya. Yang baru mampir ke channel ini silahkan di subscribe dulu biar tidak ketinggalan fakta sejarah keramat wali selanjutnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk disimak. Kota Demak adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah, yang merupakan kota penziarah yang kerap disebut sebagai kota wali atau negerinya para wali. Kota Demak inilah yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Ini meninggalkan kenangan dan ingatan religius yang berupa Masjid Demak dan makam Sunan Kalijaga yang berada di Kampung Kadilangu. Demak adalah kota kecil yang terletak di timur kota Semarang dan berjarak sekitar 28 km dari ibu kota Jawa Tengah. Untuk menuju Demak cukup mudah, yaitu dengan menyusuri jalan pantai utara Semarang Demak menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih sekitar 30 menit. Dahulu Demak bernama Gelagahwangi, yaitu daerah perkampungan nelayan di tepi Sungai Tuntang yang bermuara di Laut Jawa. Sebagian besar daerahnya berupa rawa-rawa berlumpur, berhias rumah-rumah panggung. Pada tahun 1476, Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Majapahit Kertabumi bergelar Prabu Brawijaya ke-7, mengubah perkampungan itu menjadi kerajaan atau kesultanan. Rawa-rawa pun disulap menjadi kawasan permukiman dan pertanian, sedangkan Sungai Tuntang menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Di perkampungan yang bertumbuh menjadi Kesultanan Demak itulah syiar Islam di Jawa pertama kali bergaung. Sebagai wadah utama dan pusat syiar itu, pada tahun 1479 Raden Patah dan Wali Songo mendirikan Masjid Demak yang ada sampai sekarang. Masjid Demak yang terletak di kompleks alun-alun Demak itu mempunyai kekhasan berupa 4 saka guru atau tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati setinggi 16,30 meter. Keempat saka guru itu dibangun oleh Sunan Bonang yang berasal dari Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Saka guru Sunan Kalijaga dibuat dengan tatal atau serpihan-serpihan kayu yang dilingkari papan jati 2 lapis setebal 8-11 cm. Keempat saka guru itu kemudian dilengkapi dengan 8 tiang lainnya yang konon berasal dari Kerajaan Majapahit. Selain itu, Masjid Demak berhiaskan pola porselen dari Cina yang diyakini sebagai pemberian Putri Cempa yang merupakan ibunda Raden Patah. Adapun pintu masuk masjid konon merupakan pintu kotak sanggar petir yang ditangkap oleh Ki Agung Selak. Di kompleks masjid itu pula Raden Patah dimakamkan, sehingga banyak penziarah masjid yang mengunjungi makam pendiri Kesultanan Demak itu. Masjid Agung Demak yang berdiri kokoh, terbuat dari serpihan kayu, dinding kayu, dan diikat dengan ikatan cincin-cincin besi yang menembus lantai-lantai masjid sampai ke atap. Tulisan pada dinding-dindingnya dipaterikan porselen Cina. Daya tarik Demak yang lain adalah makam dan Masjid Sunan Kalijaga yang ada di Desa Kadilangu. Lokasi itu berjarak sekitar 2 km dari Masjid Demak. Hampir setiap hari para penziarah mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran di makam Sunan Kalijaga. Sementara itu di Masjid Kadilangu, setiap sore sekumpulan anak mengenakan peci duduk melingkari meja, mendengarkan dan menyimak tadarusan Al-Barjanji yang berbahasa Arab. Terkadang pula mereka belajar tembang
Macapat yang berisi makna dan arti ayat dari ayat-ayat Al-Barjanji. Daya tarik lain tampak dari tradisi tabah beduk, peninggalan Sunan Kalijaga, dan sholat malam setiap pukul 12 malam. Tradisi itu memadukan budaya tarikat malam Jawa dan ibadah sholat. Pada 10 Zulhijjah, pengurus masjid dan peserta mengenakan pakaian adat Jawa dan baju takwa atau baju muslim ala Sunan Kalijaga. Dari Demaklah sebagian besar peziarah berupaya menimba kembali serta menapak jejak dan ajaran para wali yang menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dari Demaklah para penziarah datang mengenalkan keteladanan atau memberikan bekal rohani kepada generasi muda masa depan melalui kisah Wali Songo, Raden Patah, dan Joko Tingkir, sang pendiri Kerajaan Pajang. Demikianlah video ini dibuat. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat buat penonton di channel Cium Banten ini. Mengingatkan kembali yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar penonton semua tidak ketinggalan video menarik selanjutnya di channel ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam sejarah di dalam isi video ini, karena manusia adalah tempatnya benar dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.